Kali ini kita akan memulai belajar dengan materi menulis cerita dengan bahasa yang benar. Saat kita menulis, maka kita akan menyampaikan tulisan kita dengan bahasa, tepatnya dengan bahasa tulis. Nah, tulisan yang baik, salah satu ukuran pertamanya adalah bahasa yang kita tuliskan haruslah benar, yaitu tidak ada salah dalam penulisan bahasanya. Disinilah kita akan belajar menulis dengan bahasa yang benar dalam cerita. Bagaimana cara menulis dengan bahasa yang benar? Perhatikan penjelasan berikut ini. Kita harus tahu bahwa unsur bahasa yang terkecil dari sebuah tulisan atau karangan adalah kalimat. Jadi, suatu karya, baik cerita maupun puisi, bahasanya harus benar atau salah dapat dilihat dari kalimat-kalimat yang dituliskannya. Jika setiap kalimatnya baik dan benar, maka karangan atau tulisan itu dapat dipastikan benar dalam penulisannya. Untuk itulah, belajar bahasa dalam menulis rahasianya ada pada penulisan kalimat yang benar. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kalimat itu di dalam penulisan cerita selalu dibangun dari bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, bagian huruf, tanda baca, kata, dan struktur kalimat itu sendiri. Misalnya, jika kita menulis, sore ini hujan lebat, angin bertiup kencang, petir menyambar dengan kilatan merahnya. Matikan handphonenya, seru ayah. Baik ayah, balas adik. Dari tulisan di atas atau paragraf yang terdiri atas 5 kalimat, dan dalam setiap kalimat pada teks di atas ada huruf, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Ada tanda baca juga, ada titik, ada koma, ada petik, dan ada seru. Misalnya, kata juga ada di dalamnya, ada kata sore, ini, dan seterusnya. Dan kalimatnya juga di dalamnya ada, baik kalimat tidak langsung, misalnya sore ini hujan lebat, dan seterusnya. Ada juga kalimat langsung, matikan handphonenya, seru ayah. Disinilah kita melihat bahwa dalam satu tulisan atau satu paragraf cerita kompleks, di dalamnya terdapat bagian-bagian bahasa. Nah, di sini kita harus memahami bahwa untuk menulis yang baik dan benar berarti 1. Kita harus bisa menuliskan huruf besar atau kapital dan huruf kecil dengan benar. Yang kedua, kita harus menuliskan tanda baca dengan benar pula. Misalnya titik, koma, petik, tanya, seru, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita juga harus menuliskan kata dengan benar. Yang keempat, kita harus bisa menulis kalimat yang benar. Dan yang kelima, kita juga harus bisa menyusun kalimat dalam paragraf yang benar. Disinilah kita akan belajar editing terkait dengan 5 aspek ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya ya? Perhatikan baik-baik penjelasan setiap bagian di bawah ini. Pertama, penulisan yang benar dalam sebuah cerita haruslah benar penulisan hurufnya. Di dalam penulisan huruf ada 2 jenis huruf, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Kita harus bisa membedakan penulisan huruf harus kapital dan huruf harus kecil. Misalnya, huruf kapital ditulis pada awal kata yang digunakan untuk memulai kalimat. Misalnya, untuk menulis nama tokoh dan sebagainya. Sedangkan huruf kecil ditulis untuk kata pada umumnya. Penulisan huruf besar dan huruf kecil yang benar akan membuat tulisan kita menjadi benar. Penekanannya adalah saat kita menulis, perhatikan benar penulisan hurufnya.
Jika kita ragu, maka kita bisa membaca buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sanalah kita akan bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan penulisan huruf yang benar. Yang kedua adalah penulisan tanda baca. Tanda baca jumlahnya sangat banyak sekali, tapi yang biasa kita gunakan di dalam menulis cerita misalnya adalah titik dan koma. Kita harus bisa membedakan dalam menulis cerita dengan tanda baca titik dan koma harus benar. Tanda titik misalnya digunakan untuk mengakhiri kalimat. Misalnya, sedangkan tanda koma dalam kalimat ditulis untuk mendahului kata, misalnya kata maka, tapi. Sedangkan dalam menyebutkan pemeriaan dan jumlah itu juga menggunakan tanda koma. Nah, penggunaan dan penulisan tanda baca yang benar di dalam sebuah cerita harus kita perhatikan dengan baik sehingga tulisan cerita kita menjadi benar. Misalnya, hari ini ibu membeli sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Dia itu sahabatku, kata Sasa. Dalam kalimat langsung atau kalimat percakapan, selain tanda baca titik dan koma, kita juga harus menggunakan tanda baca petik, seru, dan tanya yang semuanya harus benar dituliskan di dalam kalimat seperti contoh di atas. Contoh lainnya, misalnya, rumahmu di mana? Tanya Sinta. Aku mencintaimu sayang, kata ayah. Nah, saat kita menulis harus sadar benar tentang tanda baca ini. Perhatikan baik-baik tanda baca di atas, jangan sampai kita salah menuliskannya di dalam tulisan kita. Jika saat menulis kita jangan ragu. Jika kita ragu, maka kita bisa menggunakan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang membahas tentang tanda baca. Bagian yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam menulis cerita adalah kata. Kata ini adalah kumpulan huruf yang mempunyai arti. Ada dua jenis kata penuh dan kata tugas. Kata penuh misalnya rumah, sekolah, dan sebagainya. Kata penuh ini memang artinya penuh, lengkap, dan sempurna. Penulisannya seperti biasanya, tinggal perhatikan huruf depannya. Bisa ditulis dengan huruf depan kapital atau huruf depan kecil sesuai dengan jenis kata yang akan kita tulis. Selain kata penuh, ada juga kata tugas atau kata yang tidak lengkap. Jenis kata ini adalah kata yang misalnya berawalan di, awalan ter, awalan me, dan kata depan dari, di, antara, kepada, dan lain-lain. Penulisan kata awalan dan akhiran atau kata depan harus digabung. Sedangkan untuk kata depan harus dipisah. Misalnya terbaik, perumahan, dan sebagainya. Perhatikan dengan baik penulisan kata di rumah, dimakan, dicintai, dan di depan, di mana kata di bisa dipisah dan bisa digabung tergantung di sebagai awalan atau di sebagai kata depan. Nah, penulisan kata ini harus kita perhatikan dengan cermat dan seksama. Yang perlu kita perhatikan lagi di dalam penulisan kata adalah kita harus menghindari typo atau salah tulis di dalam kata. Misalnya, kita maksudnya menulis kata rumah tetapi menulisnya kata ramah. Nah, ini harus dihindari. Tidak boleh di dalam penulisan kita salah tulis huruf atau typo. Ada lagi soal kata dalam konteks kalimat. Misalnya antara kata mati, tewas, mampus, wafat, dan mangkat. Sekalipun artinya sama, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jika yang hilang nyawanya binatang, kita cukup menggunakan kata mati. Tetapi jika yang hilang nyawanya adalah manusia, kita menggunakan kata meninggal. Inilah yang harus kita perhatikan terkait kata dalam konteks kalimat. Nah,
Jika kita mengalami persoalan atau permasalahan terkait keraguan kita dalam menulis kata, maka kita bisa membaca lengkap buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang bisa kita akses melalui Google atau aplikasi lainnya. Intinya di sini adalah dalam menulis kata, saat kita menulis harus diperhatikan dengan benar-benar kebenarannya. Tujuannya agar kata yang kita tulis di dalam cerita ini benar dari aspek penulisan dan artinya juga benar dan tepat, sehingga cerita kita dari aspek bahasa tidak mengalami kesalahan. Aspek keempat yang perlu kita perhatikan di dalam menulis cerita adalah kalimat. Kalimat ini adalah rangkaian kata yang menyampaikan informasi. Nah, kunci di dalam menulis kalimat ini adalah harus menggunakan struktur yang benar dan penulisan huruf, kata, dan tanda baca yang benar yang sudah kita bahas di atas. Persoalannya, terus struktur kata yang benar itu seperti apa? Nah, struktur kalimat yang benar minimal harus ada subjek dan predikat. Jika memungkinkan ada pelengkap, keterangan, objek juga boleh. Wah, maksudnya ini seperti apa ya? Kita bahas. Maksudnya, setiap kalimat harus ada subjek sebagai pelaku dan predikat sebagai perbuatan. Selebihnya, dalam satu kalimat jika ada keterangan dan pelengkap, maka itu juga bagus. Tapi intinya, di dalam satu kalimat yang kita tulis di dalam cerita minimal ada subjek dan predikatnya. Misalnya, aku bersedih hari ini, maka di sini ada aku sebagai subjek dan bersedih sebagai predikat, dan hari ini adalah keterangan. Bersedih membayangkan sesuatu yang menyakitkan hati ini subjeknya tidak ada dan ini harus dihindari. Jadi intinya, kalau kita sarankan bahwa di dalam menulis gunakan kalimat yang singkat dan padat yang di dalamnya ada subjek dan predikatnya yang jelas. Jangan menulis kalimat yang panjang tetapi tidak jelas subjek dan predikatnya. Biasakan di dalam menulis kita menggunakan kalimat yang singkat dan padat saat menuliskan sebuah cerita. Yang terakhir yang harus kita perhatikan di dalam menulis adalah paragraf. Paragraf ini adalah kumpulan kalimat yang biasanya ditulis diawali dengan menjorok. Nah, paragraf dalam penulisan cerita biasanya berbaur dengan kalimat langsung. Maka saat menulis kalimat langsung, jadikanlah sebagai paragraf baru yang ditulis menjorok ya, dan kemudian sama dengan paragraf di atasnya sehingga menjadi satu rangkaian penulisan paragraf yang menarik. Semoga penjelasan yang panjang ini bisa mencerahkan kita semua dan kita terus semangat dalam belajar editing menulis cerita. Untuk tugas kali ini adalah coba perhatikan gambar di bawah ini, yaitu gambar bawang merah, bawang putih, dan ibundanya bawang merah dalam dongeng bawang merah dan bawang putih. Jika sudah, coba buatlah cerita singkat, satu paragraf saja yang di dalamnya ada percakapan pendek atau kalimat langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di gambar di bawah ini. Terima kasih, semoga belajar malam ini menyenangkan dan banyak manfaat.